wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2000 Agung serta teman-teman guru, baik itu guru kelas maupun guru mata pelajaran yang sangat saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan kesehatan untuk mengikuti kegiatan saya dalam pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Yang kedua, salam serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baiklah Bapak Ibu, langsung saja saya awali ya. Dalam pembahasan kali ini saya sudah melaksanakan aksi nyata untuk modul 1.4. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Kalau di sini saya selaku guru, jadi teman-teman panjenengan semua sudah kenal, tetapi di sini posisi saya di guru penggerak adalah baru calon guru penggerak, karena sampai saat ini saya baru sampai modul 1.4 dan kedepannya masih panjang. Saya hanya mohon doa dan dukungannya untuk bisa melaksanakan kegiatan ini sampai akhir dengan lancar. Amin. Gitu ya. Saya masuk pada angkatan 7 kelas A80. Nah, dalam pelatihan ini saya dibimbing oleh fasilitator, yaitu Bapak Ki Hajar Priyandono. Beliau pengawas SMA di Kabupaten Gresik. Jadi itu yang mendampingi saya selama pembelajaran daring. Juga ada Bapak pengajar praktek yang dulu sudah pernah datang ke sini pendampingan individu, Bapak Muraji, yang dinasnya di SMP Negeri 1 Kembang Bau. Ya, dekat pernah ke sini dan bercengkrama dengan kita, saling berbagi pengalaman juga. Saya sudah pendampingan individu yang pertama. Saya kira cukup itu perkenalan dari saya sebagai calon guru penggerak. Langsung saja kegiatan untuk selanjutnya, yaitu saya di sini melakukan aksi nyata. Aksi nyata pada modul 1.4. Ini modul terakhir pada modul 1, yang nantinya saya akan menempuh 3 modul dan setiap modulnya ada sub-sub seperti ini. Ini akhir dari kegiatan modul 1.4. Sekilas saya mengikuti program guru penggerak ini, Bapak Ibu. Untuk sekarang kan sudah ada pendaftaran yang 8 dan gelombang 9 ya, ada 9. Ini murni tulus dari niat saya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Tujuannya saya mengikuti program guru penggerak ini adalah untuk mengikuti pendidikan rakyat, untuk meningkatkan keprofesian saya untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran di kelas yang berkualitas, yang bisa mengembangkan peserta didik secara holistik dan menyenangkan. Jadi ini tulus dari keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan.
bukan dari pihak kepala sekolah yang karena ini program wajib diikuti, tidak seperti itu. Ini justru saya harapkan mumpung sekarang ada kesempatan dan gratis, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu dan pengalaman, bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman guru hebat se-Indonesia, didampingi oleh fasilitator dan instruktur yang hebat-hebat juga. Nah, saya berterima kasih sekali mendapatkan kesempatan seperti ini, dan saya harapkan dan teman-teman juga mengikuti langkah saya untuk menuju anak-anak ya peserta didik kita yang berkualitas. Sedikit saya rangkum dari materi yang ada di modul 1.4. Ini ada banyak sekali Bapak Ibu materinya. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini juga sudah saya terangkan untuk segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kita kupas sebentar sedikit-sedikit ya Bu ya, satu per satu. Disiplin positif. Nah, ini nanti karena di sini banyak materinya, nanti saya berfokusnya pada poin ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 6 SDN 2 Dukuh. Ya, hanya nanti akan saya titik pusatkan pada keyakinan kelas saja. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal itu apa Bu? Ya Bu Anis, untuk poin pertama atau materi pertama, disiplin. Nah, seseorang yang memiliki disiplin positif berarti mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini dalam rangka untuk budaya disiplin, ini adalah penerapannya di disiplin di sekolah kita. Apa sudah terlaksana ataukah masih ada masih perlu ditingkatkan kembali untuk disiplin. Nah, terus sekarang apa sesungguhnya arti disiplin itu dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebijakan universal? Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di pikiran atau di benak kita? Monggo. Iya, Bu Eni apa? Menurut saya, arti kata disiplin adalah taat pada aturan yang ada di dalam lingkungan kita. Kalau misalkan kita berada di lingkungan sekolah, kita juga harus taat pada aturan yang ada di sekolah kita. Kita tidak boleh melanggarnya. Contohnya, datang tepat waktu, kemudian melaksanakan kewajiban kita yang harus kita lakukan di sekolah itu. Begitu, terima kasih. Iya, bagus sekali. Itu yang ada di Bu Eni. Monggo Bu Eni, suatu kehormatan ini bagi saya. Terima kasih ya. Ini menurut pendapat saya, disiplin itu
secara keseluruhan adalah menaati semua aturan yang diterapkan dimanapun itu, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan kita. Kalau kita sudah melaksanakan kedisiplinan, maka di situ situasinya akan terkontrol dan akan menjadi lebih enak gitu ya, karena semuanya sudah tertata karena dengan kedisiplinan itu. Terima kasih. Terima kasih. Monggo, ada lagi. Mungkin yang masih ada. Menunggu. Nanti sekalian kan dapat memberikan masukan kepada saya untuk menyempurnakan tugas saya ini. Monggo. Sudah cukup? Cukup. Ya. Lanjut. Intinya sama. Nah, itulah disiplin. Nah, tadi Bu Eni mengatakan, misalnya disiplin itu penting, patuh pada peraturan. Iya, itu juga betul. Tetapi di sini Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa di mana ada disiplin, di situ ada kebebasan. Kalau kita membayangkan di mana ada disiplin, di situ ada kebebasan. Seolah-olah itu bersimpangan, ya. Disiplin itu seolah-olah kita terikat oleh suatu aturan. Kok bebas? Kesannya nanti kalau kita bebas kan kita tidak mengikuti aturan, gitu ya. Nah, nanti di sini kita akan mencoba menerapkan kepada siswa disiplin dalam artian yang timbul dari dirinya sendiri tanpa dipaksakan. Apakah bisa, Bu? Insya Allah bisa, dan itu sudah berjalan tanpa kita sadari ternyata. Nah, itu sudah berjalan tanpa kita sadari, tanpa adanya paksaan. Iya. Nah, terus yang sesuai dengan nilai kebajikan universal seperti apa? Ya, dalam penerapan disiplin budaya positif ini salah satu acuannya adalah dengan profil pelajar Pancasila. Iya, di situ dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini semua ada 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini ada 5 elemen atau titik fokusnya itu ya, yaitu pada agama, berakhlak pada beragama. Nah, sebagai umat yang beragama, anak-anak itu melaksanakan kewajibannya sebagai yang beragama Islam, ya beribadah sesuai dengan agama Islam. Demikian juga dengan agama yang lain. Tuh, di sini kita sudah melakukan pembiasaan itu ya Bu ya. Misalnya dengan membaca surat-surat pendek, sholat duha, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, kita sudah menerapkan itu. Yang kedua yaitu akhlak terhadap pribadinya sendiri. Bagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri dengan baik, bisa menjaga dirinya sendiri, ya, melakukan hal-hal yang positif tanpa merugikan orang lain. Akhlak kepada manusia yang lain, bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan orang lain, Menjaga perasaan teman-temannya, termasuk ya dia. Iya, menjaga perasaan teman-temannya. Kalau dia tidak ingin menyakiti temannya, karena dia juga merasa kalau disakiti ya terasa sakit, maka anak itu tidak melakukan hal yang
itu. Iya. Terima kasih Bu Eti. Untuk yang keempat yaitu ada kepada alam. Bagaimana dia berperilaku kepada lingkungannya, kepada alam sekitarnya yang juga memberikan manfaat kepadanya. Misalnya apa Bu kalau di sini? Termasuk menyiram tanaman. Merawat tanaman dengan cara apa? Menyiram, terus memberi pupuk, memberikan pupuk, terus Membawa sampah di tempatnya. membuang sampah pada tempatnya, Menanam tanaman di halaman kosong. menanam di tanaman di halaman kosong supaya kelihatan lebih indah. Maka anak-anak juga akan belajar dalam suasana yang menyenangkan. Banyak sekali ya Bu ya. Terus akan bernegara. Akan bernegara untuk tingkatan SD bagaimana Bu? Ya kalau tentara mengamankan negara kan gitu. Ayo, bagaimana? Apa bisa diterapkan di anak didik kita dalam bernegara? Upacara tiap hari Senin. Iya, mengikuti upacara bendera tiap hari Senin. Lagu wajib. Menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Yang kita pakai sekarang baju apa Bapak Ibu? Baju batik. Ya, ini adalah ciri khas bangsa Indonesia. Memakai pakaian produk dalam negeri, bangga kita memakainya, ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari penerapan beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sekarang yang bentuk Bhinneka global. Nah, pelajar Indonesia ini adalah mempertahankan budaya luhur bangsa. Bagaimana caranya? Ya, Salaman saat masuk kelas. ya, salim sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum masuk kelas. Atau yang kemarin pernah diterapkan jogorego. Jogoregol atau penyambutan anak. Ada yang nanti diantarkan wali murid juga Bu akan merasa senang melepas anak-anaknya dengan rasa tenang. Iya Bu, kan sudah menitipkan ke kita. Kita sambut dengan salam, sapa, senyum. Maka ketika orang tuanya pergi bekerja akan merasa tenang menitipkan anak-anaknya kepada kita untuk belajar di sini karena gurunya ramah-ramah, menyenangkan, ya, tanpa ada perasaan takut. Anakku cuk. Nah, gitu ya Bu ya. Bagus. Nah, bagaimana dengan ini Bu? Ada berkebinekaan ini. Tari daerah, ya. Kemarin di kelas 4 angklung, nah itu kan melestarikan budaya juga, angklung. Terus tari daerah, lagu daerah, ya, itu adalah berkebinekaan. Bergotong royong. Bagaimana penerapannya? Yang bisa kita lihat dengan anak bisa bakti, piket, iya, kerja bakti, piket kelas. Nah itu kan dikerjakan secara bersama-sama dengan sukarela, ya kan? Tanpa ada paksaan, dengan harapan pekerjaan itu akan menjadi cepat selesai karena dikerjakan secara bersama-sama. Mandiri, ya. Tugas kelas atau tugas piket. Iya. Anak-anak akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Apakah bisa? Bisa. Misalnya kalau kita memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, nah anak juga mengerjakan untuk hari esoknya dikumpulkan. Jadi anak-anak juga bisa mandiri untuk tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya bernalar kritis. Misalnya, apa yang bisa kita
lihat pada anak-anak bahwa anak-anak itu sudah bernalar kritis. Iya, bernalar kritis. Apa? Wah, ini biasanya bukan berhibah. Kalau anak-anak sebenarnya bukan berhibah. Memang anak-anak yang jujur apa yang dikatakannya. Hanya nanti kita mengarahkan saja. Oh, bisa itu informasi. Bijak dalam menerima informasi, menganalisa, mengevaluasi, dan nanti akan menyimpulkan. Apakah bisa? Bisa. Banyak sekali, apalagi kalau cerita di rumah, kejadian dengan orang tuanya di rumah, itu diceritakan kok di sekolah. Anak-anak itu dapat informasi apa saja. Wes, tata kita tanya, sudah laporan semua. Nah itu jadi anak-anak nanti kita mengarahkan. Seandainya itu informasi kurang tepat, atau mungkin kita tinggal mengarahkan saja. Jangan di stop bu, ya. Biarkan anak-anak bernalar sesuai dengan tingkatan usianya, kematangannya dalam berpikir, ya. Nah, itu bernalar kritis. Kalau kreatif, iya, mampu membuat hasil karya. Dari pengalaman belajarnya nanti akan menghasilkan sesuatu yang baru yang bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Di sini kita berharap anak-anak kita sedikit harapannya adalah sudah di profil pelajar Pancasila ini sudah lengkap, dan insya Allah jika anak-anak menerapkan ini, insya Allah akan menjadi anak-anak yang baik, yang berkompetensi, yang berkualitas, yang mampu mengikuti perkembangan zaman ini secara selektif, jangan berikut-ikutan. Nah, di sini harus yang selektif. Dan di sini sudah bu ya. Ada pertanyaan nanti di sesi terakhir ya. Nanti di sesi terakhir soalnya. Next. Materi selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Itu terdiri dari bagaimana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk yang pertama itu tingkatan yang paling rendah bu, orang yang berperilaku sesuai yang nomor satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, dia akan bertanya pada dirinya sendiri. Jika saya tidak melakukan, apa yang akan terjadi? Jadi istilahnya kalah sebelum perang. Nah, ini adalah tingkatan yang paling rendah dalam posisi ini, untuk motivasi ini. Nah, mereka tidak akan melakukannya, hanya berpikir loh. Ya, mereka tidak akan buat ini faktor motivasi yang eksternal. Untuk yang kedua itu satu tingkat di atas motivasi yang pertama, dia akan melakukan tindakan atau mendapatkan apa bu? Imbalan atau penghargaan. Misalnya, ini kemarin saya juga ada. Ini juga motivasi, nggak apa-apa itu lebih baik daripada yang pertama tidak sama sekali istilahnya ya. Dan yang kedua misalnya, ayo anak-anak kita menggambar, siapa nanti yang paling bagus gambarnya, ibu kasih hadiah komen misalnya, kata satu. Jadi dia kan punya niatan anak itu, aku tak menggambar tak uang ya aku oleh hadiah, kan gitu ya. Nah, jadi dia melakukannya itu karena faktor eksternal dari luar, bukan dari keinginannya sendiri.
cara imbalan atau penghargaan dari orang lain. Perilaku mana atau motivasi mana yang baik dari ketiga ini? Yaitu yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yaitu mereka akan bertanya, akan menjadi apa saya apabila saya melakukan hal seperti ini. Maka pertanyaan untuk motivasi yang ketiga adalah, akan menjadi apa saya ketika saya melakukan ini. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum kita ambil contoh dari murid, sekarang kita sendiri, pernahkah kita berpikir atau melakukan hal itu untuk motivasi yang ketiga? Akan menjadi apa saya apabila saya melakukan ini? Itu nanti akan muncul di dirinya sendiri. Jelas di situ nanti akan ada rasa ikhlas, tanpa ada paksaan dan tanpa ada imbalan ataupun penghargaan. Maka mereka akan bertindak dengan sendirinya atas keinginannya sendiri untuk mendapatkan perubahan menjadi lebih baik. Nah, untuk ini adalah dari faktor intrinsik atau internal dan eksternal orang lain. Jadi muncul pada dirinya sendiri. Ya. Sekarang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak berencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini sebenarnya tidak perlu terjadi ya Bapak Ibu ya. Kita usahakan semaksimal mungkin untuk hukuman ini jangan sampai terjadi, karena akan diingat anak dan itu akan membekas selama hidupnya kelak ya, karena bersifat satu arah. Kadang kita tidak bertanya dulu, langsung tanpa anak mengetahui kesalahannya kita langsung menghukum. Kembali betul makan. Maka anak yang namanya anak masih polos, ya dalam kesempatan bertanya, apa yang saya lakukan Pak? Kok saya hidup seperti ini? Belum ada kesempatan itu pun anak sudah dihukum untuk berlari. Itu namanya satu arah. Jadi gurunya saja tanpa tahu melakukan kesalahan. Kalau konsekuensi, aku Saya mau izin ada. mungkin ya. Apa ya? Mungkin Mungkin jajannya tak apa ya? Oke, betul semua gue sih mengizinkan dan mendampingi kita. Menjelaskan tidak. Konsekuensi, umumnya konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Di sekolah kita ada penyelesaian netralitas upacara. Nah, itu juga untuk sementara tidak apa-apa, karena untuk menumbuhkan kesadaran secara pribadi dari dirinya sendiri itu memang perlu motivasi. Misalnya, kalau membuang sampah sembarangan didenda 2.000. Nah, ya, itu namanya konsekuensi atas tindakan yang salah, yang terus dikenakan pelanggaran, nanti juga ada denda. Kembali lagi ke hukuman atau denda. Nah, bagaimana untuk yang baik yang seharusnya kita lakukan kepada siswa ketika siswa itu ada masalah, ya, ketika siswa itu ada masalah, yaitu dengan cara restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi kita tidak menyalahkan,
ataupun kita tidak menghukum, ataupun kita juga tidak memberikan denda atau hukuman tadi atas pelanggaran yang dibuat. Dengan cara apa? Dengan merestitusi. Ini sudah saya terapkan, alhamdulillah di kelas 6 saya sudah menjalankan langkah-langkah segitiga restitusi, dan saya memposisikan saya pada posisi kontrol manajemen. Nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu akan melihat, akan merasakan di mana posisi kita yang sebenarnya menjadi guru itu, ya. Nah, ya, untuk restitusi ini bukan menebus kesalahan tadi, untuk memperbaiki hubungan, menawarkan ya, bukan paksaan, terus melihat ke dalam diri dengan cara yang lebih baik, fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, jadi bukan langsung dihukum gitu, dengan lari ataupun dengan berdiri dengan mengangkat satu kaki atau memegang telinga. Dulu kan seperti itu pada waktu kita sekolah dulu ya. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Yang tujuannya juga menguatkan dan mengembalikan murid pada kelompoknya tanpa dikucilkan teman-temannya, Bu. Biasanya kalau anak itu melakukan kesalahan, temannya akan membenci, ya. Itu gak cocok. Nah, itu gak dibawa. Boleh diri sendiri. Jadi tidak seperti itu. Kita melakukan restitusi. Nah, ini tadi dari ke-6 submateri tadi saya mengambil yang ini, keyakinan kelas. Mengapa di situ keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas saja? Ayo, ada yang tahu perbedaannya enggak, Bu? Monggo. Kenapa ya? Ini dulu memang istilahnya tata tertib atau peraturan dipajang besar itu ditulis di depan atau di kelas itu ya udah ada 1, 2, 3 tata tertib 1. Berdoa sebelum datang ke sekolah, setengah jam sebelum pembelajaran dimulai itu sampai terakhir, panjang sekali tata tertib itu. Jadi terikat. Kenapa? Ada yang dapat memberikan pendapatnya, monggo. Kenapa ya sekarang kok keyakinan kelas, bukan peraturan? Tadi selintas di depan sudah saya sampaikan peraturan yang bagaimana tadi terkait dengan kata disiplin juga. Monggo, ini tak, monggo. Di sini perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sifatnya. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya itu apa namanya diperoleh dari kesepakatan dari anggota kelas. Kemudian kalau peraturan kelas itu dibuat guru semena-mena untuk mengikat anak-anak supaya anak-anak itu tidak melakukan kesalahan. Jadi sifatnya kalau keyakinan kelas itu bisa, maksudnya itu bisa dipahami dan disesuaikan dengan kondisi anak. Begitu. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ya, di sini nanti kita akan diskusi bersama-sama ya tentang mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Iya, betul tadi yang sudah diungkapkan oleh Bu Eni. Maka anak itu atau seseorang itu akan lebih bergerak jika menjalankan atas keyakinannya sendiri. Tadi betul kata Bu ini, tidak ada paksaan yang mengikat. Nanti anak-anak itu memang mengikuti peraturan itu, tapi ada rasa keterpaksaan ya, seolah-olah seperti itu. Apalagi kalau ada tadi denda atau hukuman, anak-anak akan semakin takut. Ya. Nah, karena keyakinan itu, maka mereka juga perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang
Sekarang berdasarkan kebutuhan hidup dasar manusia. Sama Bapak Ibu ya, karena anak-anak adalah juga manusia dalam bentuk yang masih kecil, hanya itu saja. Tetapi di dalam kepalanya wajah tersimpan mutiara. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan atau power, merasa diterima, love and belonging, kesenangan, fun, dan kebebasan atau freedom. Ini adalah semua manusia pasti butuh ini. Ya Bu ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sedikit Bu ya, satu-satu. Bertahan hidup. Oh, nggak bertahan hidup, manusia butuh apa Bu? Apa ya? Istilahnya butuh pokok ya, butuh makan, minum, tempat tinggal. Iya, itu juga anak-anak. Selain itu juga penguasa atau power. Penguasaan atau power ada di situ untuk menjadi penguasa atau pemimpin. Nah, misalnya kalau di kelas ini biasanya kalau awal tahun ajaran baru masuk ya, anak-anak sudah kita ajak musyawarah untuk memilih apa? Iya, memilih ketua kelas dan pengurus-pengurusnya untuk nantinya juga tanggung jawabkan. Yaitu ini penting. Ada kebutuhan dan kesenangan. Untuk mencari kesenangan, beriman dan bertakwa. Bayangkan saja ya, kalau hidup kita itu tanpa kenikmatan, anak-anak atau kita akan menjadi apa Bapak Ibu? Akan stres. Makanya kita akan berusaha untuk merasa bahagia. Nah, harus itu sehat dan bahagia. Sudah itu anugerah yang paling indah. Makanya yuk nyanyi lagi Glenny. Ayo monggo, sepertinya kok belum 1 jam sudah kita buat ini kesenangan, happy, fun. Monggo yang mau mengadakan SBG biar teman-teman ini happy, ini ya, betul-betul monggo. Ini senam bebek, ayo senam bebek. Coba kita SBG dulu ya. Semangat, mana semangat? Oh, ini semangatku. Tepuknya mana tepuknya? Oke. Terima kasih. Ayo SBG. Kalau saya bilang halo, ibu-ibu bilang hai. Balikannya ya. Halo. Hai. Bilang semangat kayaknya. Halo. Begini ya, tepuk 1, prok 2, prok sampai digoyangkan biar kita bergerak, oke? Oke. Tepuk 1, prok, tepuk 2, prok. Goyangannya mana goyangannya? Tepuk 3, prok, prok. Tepuk 4, prok, prok, ya. Kemudian tepuk 5, prok, 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 prok. Berdiri, berdiri.
kasih kontrol dulu. Oke, ayo Pak Reza berdiri, semangat. Oke, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Terima kasih. Saya mulai agak kelihatan capek, letih. Nah, bisa kita sebutkan dengan untuk menunjukkan ya speaking namanya, untuk menunjukkan semangat anak-anak lagi. Ya. Untuk selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol. Nah, dalam materi ini marilah kita semua Bapak Ibu guru kita merefleksi diri kita masing-masing tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu kita guru sebagai penghukum. Percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu dengan cara dia itu guru sebagai penghukum. Ada dulu, anak sudah ada. Misalnya seperti ini. Patuhi aturan ini atau kamu berdiri di depan kelas dengan kaki satu ke atas sambil tangan memegang telinga. Itu kita posisinya sebagai penghukum. Untuk posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Menjadikan murid merasa bersalah. Misalnya seperti ini, pertanyaannya kepada siswanya ketika anak itu melakukan kesalahan, maka dia akan bilang seperti ini di gurunya. Berapa kali sih Mbak, Mas, guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sekali sama kamu. Maka nanti anak akan merasa bersalah, seolah-olah dia yang membuat guru itu merasa bersalah atau tidak berhasil dalam mendidiknya. Misalnya kalau ada PR, misalnya anak itu dimengerjakan. Berapa kali si ibu bilang, jadi merasa bersalah. Sebagai teman, mengontrol murid dengan cara persuasif. Ayolah, tertib demi bu guru. Nah, demi guru katanya, bukan demi anak-anak. Jadi anak-anak itu diajak sebagai teman, diajak tertib bersama gurunya. Ya. Yang selanjutnya adalah kita sebagai pemantau, berorientasi pada disiplin konsekuensi. Apa tadi Bu masih ingat? Karena kamu sudah melanggar kata peraturan ini, maka kamu akan dikenakan sanksi. Itu sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer, menerapkan cara apa tadi, Bapak Ibu? Guru sebagai manajer itu tidak menghukum atau tidak konsekuensi, tetapi melakukan restitusi. Nah, maka anak-anak diajak makanya jawab, diajak. Anak itu enak diajak daripada disuruh kok dia. Iya. Enak dijak omong daripada diomongi. Itu nggak boleh. Dia kan merasa tersinggung. Kalau dijak omong nih, enggak. Gimana ya? Nanti anak apa? Iya, kamu pendapat dengan pendapatnya sendiri, masa ada paksaan. Tapi kalau kamu tidak boleh nih, itu sedikit diomongin nggak boleh, kamu belum. Kalau diajak omong, maka tidak dibolehkan, nanti anak akan berpendapat
sendiri. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Apakah kamu merasa melakukan kesalahan? Nah, pertanyaannya seperti itu. Terus apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Terus selanjutnya, dari kesalahan yang kamu lakukan, apa tindakan yang akan kamu lakukan selanjutnya? Maka anak tidak kita suruh untuk memperbaiki kesalahannya, tetapi anak akan berusaha sendiri memperbaiki kesalahannya itu sendiri. Gitu. Jadi apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak melakukan kesalahan itu lagi? Nah, maka anak akan menjawab dengan sendirinya. Ya, itu tadi dengan cara yang paling baik kita, Bapak Ibu, setelah kita merefleksi dari 5 posisi kontrol ini, insya Allah kita akan menempatkan diri kita pada posisi apa sebagai guru. Yang paling baik dari 5 posisi kontrol ini berusaha untuk menempatkan diri kita pada posisi yang teratas, manajer. Nah, cara apa? Segitiga restitusi. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Ini langkah pertama. Setiap orang pasti tidak apa-apa, ya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi setelah anak melakukan kesalahan, dia tidak merasa takut. Maka gurunya bagaimana? Nah, diomongin sini nak. Kamu bukan satu-satunya kok anak yang melakukan itu. Bu guru dulu juga pernah datang terlambat ke sekolah. Nah, gitu. Jadi gurunya dulu yang dibuat contoh. Ya, gurunya dulu yang dibuat contoh. Setelah stabilkan, maka dia akan merasa tenang, juga akan nangis, tidak akan takut ataupun tidak akan nangis. Setelah itu langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membuat kesalahan itu wajar, misalnya seperti itu. Nah, kamu kan punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya, samnya habis, dia ingin jajan lagi. Terus misalnya, ada dia melihat uangnya semuanya beritaan jalan lagi. Jangan langsung kamu mencuri, seperti itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, nanti kita menjawab. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Setelah ini kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nanti anak akan berpikir sekaligus berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan cara apa? Menanyakan komitmen. Dan satu lagi, memberikan waktu. Jadi anak itu tidak berubah langsung sekarang melakukan kesalahan, kemudian bisa melakukan kesalahan lagi kan. Jadi ada tahapan atau waktu proses untuk dirinya sadar dengan sendirinya, ya. Jangan langsung dikaki, ayo saya rato, ayo dari mana? Jadi kira seperti itu ya. Iya. Ini contohnya di sini keyakinan kelas yang saya buat itu kelas bersih siap belajar. Selanjutnya yang akan menjadi pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu mengenai contoh keyakinan kelas, bagaimana proses keyakinan penyusunan kelas dan bagaimana penerapan keyakinan kelas pada siswa saya, yaitu pada siswa kelas 6 dan juga buku. Aspek-aspeknya itu keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, umum, tidak langsung. Buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan.
belakang saya ada contohnya untuk membuat suatu keyakinan kelas. Nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu guru ya. Pernyataan keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata tidak boleh. Nah, itu berarti pernyataan yang negatif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas dan dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, contoh keyakinan peraturan kelas misalnya begini Bapak Ibu. Siswa wajib melaksanakan piket. Siswa wajib melaksanakan piket. Itu peraturan kelas. Kalau dalam bentuk keyakinan kelas, misalnya kalimatnya diganti bagaimana? Supaya tidak istilahnya apa ya? Melanjutkan itu. Misalnya, tadi kalimatnya harus yang universal. Siswa wajib melaksanakan piket itu apa? Nah, maka anak-anaknya begini, yang itunya, yang berpikirnya akan seperti ini. Jika kelas kita bersih, maka kita dapat belajar dengan nyaman. Nah, seperti itu keyakinan kelas yang kita buat. Terdirinya mana kira-kira? Nah, karena di situ ada faktor apa ya, sebab akibatnya gitu ya. Nah, kalau kita piket wajib dilaksanakan, nanti di bayangan kita kan mesti ada denda hukuman kalau tidak melaksanakan piket kan gitu. Dan kalau keyakinan kelas kita buat seperti itu, maka anak-anak tahu sebab akibatnya mengapa itu. Nah, latar belakang saya membuat keyakinan kelas ini adalah kelas bersih siap belajar. Karena faktor kebersihan ini adalah salah satu kenyamanan anak-anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Betul atau tidak Bapak Ibu? Iya, betul. Karena kalau misalnya ini kelas kita kotor, nanti ada hanya apa? Nyamuk, ada tikus, ada ular, ini muncul ular. Iya. Jadi karena ada dampaknya, maka anak-anak akan sadar dengan sendirinya. Itu latar belakang, maka kebersihan adalah dapat memberi rasa aman dan nyaman pada waktu pembelajaran di kelas. Ini yang latar belakang saya mengangkat disiplin budaya positif tentang keyakinan kelas. Tujuannya apa? Di atas sesuai dengan profil belajar Pancasila. Dari bersih ini akan muncul nilai apa tadi? Akan mandiri, ya kan? Gotong royong di dalam mengerjakan piket itu ada gotong royong sesama teman. Terus ada muncul nilai apa lagi? Terus berakhlak mulia. Katanya Ustazah, bagaimana Ustazah Lubus? Saya tak lupa. Kebersihan adalah sebagian dari iman, itu dalilnya bagaimana Bu? Amin. Alhamdulillah. Nah, itulah kita juga menciptakan anak itu berakhlak mulia. Anak akan merasa aman karena selalu di sisinya ada Allah yang akan melindunginya dimanapun dalam helaan nafasnya. Ya, itu. Nah, penyusunan keyakinan kelas. Nah, ini ya ada anak-anak setelah menuliskan keyakinan kelas dan sudah kita sepakati bersama,
Sebenarnya masih banyak lagi ya. Ada yang belum kita tuliskan, tapi anak-anak sudah terbiasa untuk melakukannya. Marilah kita sama-sama mentaati atau mengikuti keyakinan yang sudah kita buat. Semangat mereka, semangat. Ya itu tadi Bapak Ibu, jadi anak-anak dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian strategi penyampaian keyakinan kelas kepada siswa dan dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan keyakinan kelas. Diskusi bersama siswa, mengambil komitmen yang setara serta terbuka untuk refleksi dan evaluasi. Nah ini contohnya adalah pelaksanaan piket ya. Terus untuk pembersihan kelas di sini di kelas 6 itu tidak harus pada waktu piket sebelum pembelajaran dimulai Bapak Ibu. Kalau di kelas 6 setelahnya atau sebelum pulang setelah pembelajaran berakhir ataupun setelah ada kegiatan. Nah ini bisa kita lihat itu tadi setelah kita gunakan kegiatan takbir atau hafalan Al-Quran. Jika dimulai Ustaz ini, anak-anak juga merapikan kembali setelah digunakan kegiatan. Ini akan bersih dan rapi kembali, maka ketika kita meninggalkan kelas menyudahi pembelajaran, kita di rumah kita tidak mempunyai angan-angan atau pekerjaan yang belum terselesaikan atau kelasnya belum bersih. Jadi tidak dimulai dari sini menaik. Kita tidak hanya memerintah anak-anak, Bapak Ibu ya. Bagi guru itu yang perlu adalah contoh. Kalau gurunya seperti itu, maka siswanya juga akan seperti itu. Kalau kita tidak melaksanakannya, nanti anak-anak juga akan protes Bu, sama juga akan konstitusi kita. Nah, makanya kita memberikan contoh guru yang baik pada anak. Jadi ini istilahnya menjawab gak iso ngomong tok, kudu iso nyontongi. Saya kira cukup Bapak Ibu penyampaian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sangat saya harapkan masukan dari panjenengan semua untuk kedepannya saya bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk kita merubah diri kita bersama-sama untuk menjadi lebih baik.
Kalau ada pertanyaan, nanti monggo dilanjutkan ke sesi berikutnya. Waktu saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu Lili Suryati. Tepuk tangan. Ya, Bapak-bapak, Ibu Lili Suryati SPB ini sudah memberikan presentasi yang cukup baik dan semoga bermanfaat bagi kita semua dan memotivasi kita untuk menjadi dan mendaftar sebagai guru penggerak. Oke, sesi berikutnya, sebelum sesi berikutnya kita ice breaking dulu lagi, oke? Masih semangat? Masih semangat? Oke ya? Mana semangatnya? Bye. Halo. Oke, masih semangat ternyata. Ditambah 2 jam lagi bagaimana Bu Lili? Siap katanya ya. Kalau penggerak sip. Iya. Untuk sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Dari paparan atau dari penjelasan Bu Lili tadi, barangkali dari Bapak Ibu guru mau mengeluarkan unek-unek atau ada yang belum paham tentang penjelasan tadi, monggo diberi kesempatan untuk bertanya supaya nanti dari rumah tidak ada yang mengganjal di hati. Oke? Monggo yang mau bertanya silakan. Oh ya, Bu Dina. Ini guru kelas 1 dari SDN 2 Duku Agung yang telaten sekali. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya ingin tanyakan di sini, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kenyamanan proses pembelajaran itu tercipta dari kelas yang bersih. Tadi juga sudah diperlihatkan videonya tentang menjaga kebersihan kelas itu kan tidak hanya pada saat prokes saja gitu ya. Bisa pada saat pulang sekolah ataupun sebelum mulai pelajaran sekolah. Nah, kalau untuk kelas 1 sendiri, saya ini kan sebagai guru kelas 1, apakah bisa anak-anak kelas 1 itu diberikan penerapan seperti itu, menjaga kebersihan lingkungan? Yang kita ketahui kan kelas 1 itu juga untuk melakukan hal tersebut itu juga masih butuh bantuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Ini mungkin keluar dari hati nuraninya sendiri sebagai seorang guru kelas 1 yang notabene itu dari kelas dari TK yang apa-apa itu ibu guru atau barangkali masih ada bantuan ya. Nah, ini begini, pertanyaannya bagaimana, apakah di kelas 1 itu yang kelas rendah itu bisa menerapkan disiplin tadi ya? Monggo Bu Lili. Terima kasih Bu Dina. Iya, terima kasih Bu Dina. Ini pertanyaan yang bagus untuk kelas 1 ya. Karena memang kalau sudah masih kelas 1 itu biasanya di rumah itu masih sama ibu terus masih dimanjakan ya kelas 1, apalagi kalau nggak punya saudara, masih belum punya saudara. Nah, bagaimana kita melatih anak-anak itu untuk bersih di sekolah? Nah, tadi karena di rumah itu masih bersama ibunya, kalau di sekolahan ya bersama ibu gurunya. Kalau anak-anak di TK mungkin belum bisa berjalan, tapi kalau gurunya memberikan contoh, misalnya kalau ada yang bajunya tidak rapi, gurunya menyuruh dirapikan. Maka yang belakang itu kan teman saya mengikuti. Coba diterapkan betul apa tidak seperti itu Bu ya? Kalau anak yang itu langsung mengikuti, misalnya seperti itu. Atau dimulai dari dirinya sendiri, misalnya memasukkan kembali bukunya ke dalam tas setelah digunakan.
makan, itu kan memperhatikan juga. Terus membersihkan tangannya ketika akan makan dan setelah makan. Jadi dimulai dari dirinya sendiri, terus nanti akan ke lingkungannya. Perlu dibiasakan setiap hari supaya anak juga akan terbiasa. Yang pertama yaitu dengan mencontoh gurunya, karena di sekolah gurunya adalah sebagai ibunya. Ibunya kita Bagaimana Bu Dina? Sudah puas? Alhamdulillah. Jadi intinya itu untuk membiasakan anak itu supaya disiplin itu dari gurunya sendiri dulu, memberi contoh. Oke, Bapak Ibu, memberi contoh supaya anak-anak itu bisa melihat dan menerapkan apa yang diajarkan oleh guru. Katanya orang guru itu diguru dan ditiru. Betul ini Bu? Bapak-bapak, betul. Alhamdulillah. Oke, untuk satu kali pertanyaan ya, karena ini waktunya sudah mau habis. Oke, Bapak Ibu, monggo. Yang lain? Oh ya, dari ini gurunya kelas 2 dari SDN Ibu aku. Nah, saya mau tanya. Jika ada siswa yang melanggar peraturan di kelas, apa yang dilakukan oleh ibu guru agar anak-anak bisa taat pada peraturan tersebut? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang kedua begini, apakah atau bagaimana caranya untuk menjerahkan, intinya gitu, menjerahkan anak-anak atau menghukum anak-anak, kan hukuman itu kan tidak boleh hasilnya ya. Itu untuk supaya anak-anak itu tidak melanggar aturan yang ada di sekolah atau di kelas mereka. Monggo Bu Lili. Tadi ada 3 itu ya. Langkah kita ketika siswa kita melakukan pelanggaran atau kesalahan, itu langkah kita yaitu dengan mengadakan restitusi ya, bukan hukuman. Restitusi sesuai dengan ketiga langkah restitusi tadi kita terapkan. Dan di saat itu kita menempatkan posisi kontrol kita, guru sebagai manajer. Ya, Lady? Ya, nanti bisa dibuka kembali filenya untuk kita belajar bersama-sama. Oh ya, untuk ada kesempatan, mohon waktunya sebentar lagi Bu Edi untuk merefleksi dari ini adalah evaluasinya. Langkah selanjutnya adalah anak-anak ini membuat poster tentang budaya bersih. Terus untuk refleksinya adalah kita selalu mengingatkan komitmen yang sudah kita buat tentang keyakinan kelas tadi. Jadi selalu mengingatkan, itu adalah refleksi dari kegiatan kita hari ini. Monggo Bu Eni, terakhir. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan. Semoga dari pertanyaan itu kita bisa menerapkan kepada anak didik kita, sehingga anak didik kita itu menjadi anak-anak yang dimanusiakan. Ya. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu penutup dan doa. Untuk doa akan dibacakan oleh Ibu Nufus. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم نستغفرك ونستغفرك إيانا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأقوالنا اللهم لأنه أيام بك نحن وأهلنا وأهلنا من كل شيطان مريض وجبرنا من دعوة عنا وكبرنا من شر كل شيء إنك على كل شيء قدير اللهم جعلنا بالعافية والسلامة حبيبنا بالتقوى والاستغفار وإنك تجد اللهم اغفر لنا ولوالدينا واولادنا ومشايخنا واخواننا في الدين واصحابنا ومن في حوالين انسانينا ولنا لهم ورسولنا وسلم يا رب العالمين اللهم اجعلنا اولادنا وكذلكنا وذريتنا من اهل الحق واهل الخير ولا تجعلنا من اهل السوء وانك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, sebelum acara ini kita tutup, yel-yelnya kita tampilkan ya. Oke, supaya semangat. Berdiri semuanya. SDN 222 Jaya, 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 yes. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Tak terasa acara demi acara kita lalui. Saya selaku pembawa acara, apabila dalam membawakan acara ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pantun dulu ya. Pagi hari makan sambal terasi, makan bareng sama Mbak Siti. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi